Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferianus Nanga, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 7, kelas A reguler sore. Kali ini, saya akan membahas materi tentang kritik media sosial dan lembaga informasi dari sosiologi terapan. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan, di sini saya akan membahas hanya dalam 3 bagian yang menurut saya penting untuk diungkapkan atau dibahas pada kesempatan kali ini. Karena banyaknya materi yang diberikan, jadi tidak mungkin saya membahas semuanya pada kali ini. Jadi saya ambil 3 bagian penting saja yang menurut saya baik untuk dibuatkan video untuk memenuhi mata kuliah sosiologi terapan pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama, bagian pertama, studi krisis lembaga informasi, kritik terhadap ekonomi politik, kapitalisme, informasi, dan media sosial. Akhir-akhir ini, media sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam membangun ekonomi. Ini dimanfaatkan dengan baik oleh para kapitalisme untuk mengumpulkan kekayaan yang semakin banyak dan mudah, karena sudah tidak ada lagi sekat antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Untuk semakin memudahkan mereka memainkan peranan politik, ekonomi, bekerja sama dengan para pejabat birokrat. Martin Staniland tahun 1985 mengatakan, ekonomi politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik. Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dalam banyak cara, baik dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lain yang bersifat deterministik. Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations mengatakan bahwa ekonomi politik merupakan cabang ilmu dari para legislator yang memiliki 2 tujuan yang berbeda. Pertama, menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat atau mengupayakan bagi masyarakat atau membantu masyarakat mencarikan pendapatan bagi mereka. Kedua, menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintahan agar mereka mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik. Edwell Milgate dan Neefsman tahun 1887 seperti yang dikutip Baran dan Davis mendefinisikan ekonomi politik merupakan ilmu kekayaan yang berhubungan dengan usaha manusia guna mendapatkan kebutuhan dan memuaskan keinginannya. Dalam bahasa berbeda, Vincent Mosco membuat batasan bahwa ekonomi politik merupakan hubungan sosial, khususnya kekuasaan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi atas sumber daya. Berdasarkan pandangan etimologi sosial Williams, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan politik menjadi ilmu atau deskripsi intelektual soal sistem produksi, distribusi, dan pertukaran. Mosco menyebutkan sebagai konsumsi ekonomi politik berarti kebiasaan, praktik, dan pengetahuan
bagaimana mengelola rumah tangga dan masyarakat. Artinya di sini konteks ekonomi politik bersentuhan dengan sejumlah hal, termasuk pengetahuan sosial dan memuaskan kebutuhan masyarakatnya. Lebih jauh lagi, Baran dan Davis menyebutkan istilah komodifikasi budaya atau commodification of culture sebagai perspektif yang paling menarik dan menantang untuk memahami hakikat budaya, produksi secara besar-besaran dan massal, serta didistribusikan secara kompetitif. Saiful Halim berpendapat dalam bukunya bahwa Murdoch dan Golding mempertegas rupa hegemoni yang dikembangkan media massa dalam perspektif ekonomi politik media. Meski ada keraguan soal penempatan posisinya di antara persekongkolan kelas pengusaha, saya berpendapat media massa yang sepenuhnya di bawah kendali pemilik modal akan senantiasa memainkan jalur aman demi kelangsungan usahanya. Keinginan untuk terus mendominasi hegemoni itu membuatnya juga harus memperhitungkan kekuasaan politik. Jadi, bukan determinisme ekonomi semata. Pendekatan ekonomi politik melihat hubungan antara kepemilikan dengan kekuasaan politik sebagai area peraturan pengaruh dalam struktur dan hasil produk media. Hakikat kapitalisme dengan determinisme ekonomi dan dominasi hegemoni semakin disempurnakan oleh perspektif ekonomi politik media, menunjukkan secara empiris sejauh mana kepemilikan maupun pengendalian industri komunikasi massa telah berpusat di tangan sebuah kelas kapitalis dengan menilai berbagai konsekuensinya bagi pasar konsumen dan berbagai produksi media dan budaya. Tiga kunci yang dimaksud Murdoch dan Golding adalah logika determinisme, ekonomi, kepemilikan, dan pengendalian, serta konsekuensi produksi. Dalam bahasa yang lain, Gambling, Murdoch, dan Golding merumuskan ketiga poin itu sebagai pasar. Ekonomi politik media adalah perspektif tentang kekuasaan politik modal dan politik sebagai basis ekonomi dan ideologi industri media dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat yang ditandai kompromi kepada pasar melalui produk-produknya. Kritik atas kapitalisme dan determinisme ekonomi menjadi kata kunci penting yang melatar belakangi permunculan teori kritis menurut Karl Marx. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang mana sejumlah besar pekerja yang sedikit hak milih memproduksi komoditas-komoditas demi keuntungan sebagian kecil kapitalis yang memiliki hal-hal sebagai berikut: komoditas, alat-alat produksi, dan bahan waktu kerja para pekerja, karena mereka membeli para pekerja tersebut melalui gaji. Kapitalisme ini lebih dari sekedar sistem ekonomi. Kapitalisme adalah sistem kekuasaan. Pada saat yang sama, kapitalisme juga sistem politik, suatu cara menjalankan kekuasaan dan suatu proses eksploitasi atas para pekerja. Kesimpulan pada bagian pertama ini, kapitalisme tidak bisa dipisahkan dari kekuatan politik birokrat, karena di mana dengan kekuatan politik birokrat atau suatu jabatan tertentu bisa melanggengkan sistem kapitalisme yang ada dengan dibuatnya aturan atau sistem-sistem yang memudahkan mereka untuk menggapai yang mereka inginkan.
Oke, pada bagian yang kedua, studi internet dan media sosial kritis. Penolakan besar atau long march, bagaimana memikirkan internet. Pada abad ke-21 ini, media sosial memang sangat digandrungi oleh masyarakat, khususnya generasi Y dan Z, dan para pemangku kepentingan untuk menjadi sarana informasi maupun kritik atas keadaan sosial yang ada. Bagi para pengamat media sosial dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan tersebut dalam hal menjabat. Apabila kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat umum ataupun menyalahi norma-norma sosial yang berlaku. Hilliard dan Freemuth tahun 2009 menyebutkan bahwa media sosial telah membawa perubahan perilaku komunikasi dan praktek komunikasi. Ini juga memiliki implikasi yang mendalam, terutama di ranah krisis komunikasi, dan telah secara radikal mengubah persepsi komunikasi perusahaan selama beberapa tahun terakhir dengan karakteristik seperti kedekatan, terdapat di mana-mana, dan ketersediaan. Media sosial adalah istilah yang luas yang mencakup beberapa jenis media baru dan praktik komunikasi. Dickerman menggambarkan media sosial sebagai tempat bagi manusia untuk menggunakan internet dan alat berbasis mobile untuk berbagi dan membahas informasi. Marchese berpendapat media sosial berbeda dari media tradisional karena cara informasi ditemukan, didistribusikan, dan dikonsumsi berbeda. Media sosial berbeda dari media tradisional karena lebih murah dan lebih mudah diakses. Whittaker dan Sver menyebutkan era saat ini dengan era informasi semua orang bisa mengakses berita dalam berbagai format di beberapa platform. Selanjutnya, krisis dan media. Penjelasan terutama dikomunikasikan melalui media massa kepada populasi. Seperti yang ditujukan pada pembahasan sebelumnya, penyebab krisis rumit, mengingat logika media massa kapitalis itu sendiri didorong oleh kepentingan modal. Mereka cenderung tidak memberi banyak, menyuarakan penjelasan yang melihat krisis sebagai imanem untuk kapitalisme dan sebagai akibat menarik kesimpulan politik yang dibutuhkan kapitalisme untuk dihapuskan. Oleh karena itu, ada kecenderungan pelaporan krisis media massa kapitalis bersifat ideologis, disederhanakan, dan direduksionis. Sebuah banyak media massa mengacu pada Marx saat menjelaskan krisis, tapi memotong analisis krisisnya dan mengubahnya menjadi pembalikan ideologis dan distorsi total, dan Keynes berargumen yang ditunjukkan Marx bahwa kapitalisme perlu direformasi. Media alternatif cenderung memberi penjelasan krisis yang lebih kompleks dan kritis berdasarkan fakta bahwa mereka seringkali non-komersial, namun mereka memiliki masalah menjangkau masyarakat luas. Dalam situasi krisis, banyak bisnis kapitalis yang bangkrut. Dengan publik dan laporan media lain tentang mereka yang disebutkan gerakan menggunakan berbagai media komersial dan non-komersial, seperti penggunaan YouTube, Facebook, dan Twitter khususnya secara resmi menerima banyak perhatian. Padahal ada yang mengaku di sana Twitter revolusi Facebook. Yang lain berpendapat revolusi itu terjadi di jalanan dan dibuat oleh manusia, bukan oleh teknologi. Teknologi komunikasi adalah alat yang diartikulasikan dalam berbagai cara dengan perjuangan mereka. Tidak menentukannya juga tidak. Pada 2013,
Krisis ekonomi sebagian besar telah menghilang dari arus utama berita utama media, mengamati pergeseran dari kepanikan besar atas penolakan besar setelah pecahnya krisis media arus utama dan pembuat kebijakan panik dan mengajukan pertanyaan tentang masa depan kapitalisme. Setelah kejutan pertama, retorika bergeser. Penguasaan planet ini terburu-buru menyapu ketakutan dan kepanikan mereka di bawah karpet ruang rapat. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan besar bagi para sarjana kritis dan media kritis untuk menunjukkan kecenderungan krisis kapitalisme yang belum terselesaikan, untuk menunjukkan bagaimana langkah-langkah penghematan saat ini merupakan cara untuk mengalihkan biaya krisis dari yang kaya ke yang miskin dan untuk menyoroti alternatif itu. Kapitalisme diperlukan untuk mencegah lebih banyak penderitaan dan penderitaan diciptakan melalui krisis kapitalisme. Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, feminisme politik ekonomi. Gelombang feminisme di Amerika Serikat mulai lebih keras bergaung pada era perubahan dengan terbitnya buku The Feminist yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 63. Buku ini ternyata berdampak luas, lebih-lebih setelah Betty Friedan membentuk organisasi wanita bernama National Organization for Women atau disingkat NOW pada tahun 66. Gemanya kemudian merambat ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang perundingan, tulisan Betty Friedan berhasil mendorong dikeluarkannya Equal Pay Right, sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji yang sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Gerakan perempuan atau feminisme berjalan terus, sekalipun sudah ada perbaikan-perbaikan. Kemajuan yang dicapai gerakan ini terlihat banyak mengalami halangan. Pada tahun 67, dibentuklah Student for a Democratic Society yang mengadakan konvensi nasional di Ann Arbor, kemudian dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama. Dari sinilah mulai muncul kelompok feminisme radikal, dalam tanda petik, dengan membentuk Women's Liberation Workshop yang lebih dikenal dengan singkatan Women's Lib. Women's Lib mengamati bahwa peran kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki dalam masyarakat kapitalis, terutama Amerika Serikat, tidak lebih seperti hubungan yang dijajah dan penjajah. Pada tahun 68, kelompok ini secara terbuka memprotes diadakannya Miss American Pageant di Atlantic City yang mereka anggap sebagai pelecehan terhadap kaum wanita dan komersialisasi tubuh perempuan. Gema pembebasan kaum perempuan ini kemudian mendapat sambutan-sambutan di mana-mana di seluruh dunia.